semua, selamat datang di video kelompok kami. Di sini, kami akan mengajak kalian keliling waktu, mundur jauh ke abad ke-7. Buat menyelami salah satu peradaban paling misterius di pesisir utama Jawa Tengah. Ada yang tahu? Yaps, benar banget. Apalagi kalau bukan kerajaan Kalingga, atau yang dalam catatan Tiongkok kuno sering disebut sebagai kerajaan Heling. Tapi tahu nggak sih, beda dari kerajaan lain yang peninggalannya langsung kelihatan jelas lewat kompleks candi besar atau prestasi berderet. Kalingga ini justru menyimpan sejuta misteri. Bahkan letak pastinya saja sampai sekarang masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Nah, kalau kita ngomongin Kalingga, sosok pertama yang wajib dibahas itu adalah pemimpinnya yang super legendaris sejak tahun 647 Masehi. Siapa lagi kalau bukan Ratu Sima? Betul banget. Ratu Sima itu terkenal sebagai pemimpin wanita yang luar biasa, tegas, jujur, dan adil. Hukum di sana ditegakkan tanpa pandang bulu. Sampai-sampai katanya nih, kalau ada barang jatuh di pasar, warga di sana nggak akan ada yang berani ngambil karena takut melanggar hukum. Seketat itu, tapi mereka hidup harmonis loh. Bukan cuma hukumnya aja yang keren, sistem pemerintahnya juga unik banget. Kalingga itu punya struktur pusat kekuasaan yang besar, di mana ada 4 maha menteri yang mengelola total 28 kerajaan di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Bahkan pengaruhnya tersebut merentang luas di Nusantara. Dari sektor ekonomi, tanah Kalingga ini sangat subur loh. Jadi mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Tapi jangan salah, perdagangan mereka juga maju pesat banget loh. Komoditas seperti emas, perak, culabada jadi andalan pasar mereka. Selain kaya secara materi, Kalingga ini juga punya jiwa spiritual yang kuat banget. Di sini agama Buddha Hinayana berkembang dengan pesat dan langsung berhubungan erat dengan benua Hindia. Bahkan ada kisah terkenal tentang pendeta Tiongkok yang bernama Hining yang datang langsung ke Kalingga untuk menerjemahkan kitab suci bersama rahib lokal. Walaupun penuh misteri, bukti visinya tetap ada dong. Yang pertama, ada prasasti Tukmas di lereng Gunung Marbadu yang menceritakan tentang mata air jernih yang suci layaknya sungai Gangga di India, lengkap dengan gambar Trisula dan bunga teratai. Lalu ada juga prasasti Sojomerto di Batang yang menyebutkan tokoh Dapunta Slendra. Dan jangan lupa ada candi angin yang berdiri kokoh di Keling Jepara sebagai saksi bisu kejayaan mereka. Namun, seperti roda waktu yang berputar, setiap kejayaan pasti ada akhirnya. Setelah Ratu Sima wafat sekitar tahun 695 Masehi, kerajaan ini mulai terbagi dua wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Dewi Parawati dan Narayana. Dan puncaknya, serangan militer dari kerajaan Sriwijaya meruntuhkan Kalingga. Tapi, akhir dari Kalingga bukanlah akhir dari segalanya. Dari sisa-sisa reruntuhan dan keturunan Ratu Sima, justru lahirlah benih kebangkitan baru yang luar biasa, yaitu berdirinya kerajaan Mataram kuno yang menantinya tak kalah megah. Nah, itu dia kisah singkat perjalanan kerajaan Kalingga dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi, dadah!